aku pas lihat videonya tadi malam tuh, kenapa Dr. Richard melakukan ini ke aku? Gitu. Padahal kan sebelumnya kita berselisih ya. Jadi ketika aku lihat dokter bikin video tersebut, aku anggap kayak angin segar untuk brandku, Dok, karena aku mati-matian loh memperjuangkan brand ini dari nol. Mungkin dokter tahu, sekilas melihat perjuanganku, aku mati-matian. Banyak yang bergantung sama aku, karena aku berasal dari nol banget. Keluargaku susah banget pada saat itu. Aku sayang banget dengan bisnisku. Ini bukan soal edukasi lagi. Ini udah penyerangan personal yang aku anggap tujuannya untuk mematikan bisnisku. Podcast pertama aku ini. Podcast pertama. Langsung dengan Dr. Richard mulai ya? Iya itu makanya. Santai aja, tenang aja. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja ya pokoknya ya. Apa adanya aja sih. Aku juga nggak ada hard feeling ke orangnya. Oke. Ngomong apa adanya saja. Kalau kamu butuh waktu, text time, kamu boleh ngomong dengan aku. Oke? Kita basa-basi dulu kali ya, supaya nggak terlalu tegang kali ya. Melvin, orang Palembang? Aku asli Jambi, Dok. Oh, orang Jambi? Iya. Sama kayak Dr. Oki berarti? Oh iya ya? Iya, Dr. Oki Jambi. Aku Jambi. Lahir Jambi? Lahir Jambi. Kecil tapi Jambi? Di pelosoknya, bukan Jambi kota. Oh, oke. Dan pindah ke Palembang? Pindah ke Palembang tuh 2014, tamat SMA tuh aku merantau, aku kerja. Oke. Berarti kamu benar-benar dari nol ya? Ya gimana bilangnya, iya. Itu faktanya. Sampai akhirnya bisa jadi seperti Melvin seperti sekarang. Kamu keren loh. Thank you, Dok. Menyala orang Sumatera. Iya ya. Ini orang Sumatera ada. Dokter asli Palembang. Aku lahir Medan, tapi besarnya di Palembang. Aku lebih suka ngomongin Palembang sih, karena kayak numpang lahir doang di Medan. Dan aku sayang dengan Palembang. Aku cinta dengan Palembang. Oh iya? Aku juga cinta Palembang. Padahal nggak ada tempat wisata ya? Kayak nyaman aja gitu, Dok. Daripada makanannya loh. Iya, daripada ibu kota aku nyaman di daerah sih. Oh ya? Iya. Aku nyaman di sini, kehidupan anak-anakku di sini. Iya. Tapi kayaknya kalau kita ngomong untuk berkembang, kayaknya memang tetap kota besar ya. Kayaknya. Karena dokter passionnya beda dengan aku. Oke. Kalau kan ada bisnis tapi emang sehari-hari aku bisa di rumah. Dokter kan entertain ya. Udah? Aku mulai masuk nih ya. Kamu ada masalah apa dengan aku? Sampai nulis di kolom komentar, apa ya, kelicikan. Mengingat kelicikan Dr. Richard. Ini boleh, maksudnya kita ini aja ya. Buka-bukaan aja ya. Ya awalnya kan dokter, ya dulu aku salah, Dok. Tapi dulu aku nggak ada perlawanan sama sekali kan. Oke. Aku salah, aku di review dokter pada tahun berapa itu ya? 2019. Tapi di situ aku berbenah. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari sesosok Dr. Richard ini perlu loh di dunia bisnis seperti aku. Waktu itu tuh terbawa suasana aja sih. Yang mana? Waktu komentarin kelicikan itu tuh? Iya, karena kayak ke-pressure kan. Diserang sana sini, terus dokter ditimpa sama video dokter ini juga. Jadi ya nggak kekontrol. Oke. Aku hilap di situ. Oke, kita pelan-pelan ya. Aku balik dulu ya. Tahun 2019 aku mereview Daviena, kemasan yang lama. Kemasan yang lama pada waktu itu aku bilang ada mengandung hidroquinone. Betul. Kamu akui? Ya, tapi pada saat itu aku belum paham. Oh, kamu tidak tahu? Iya. Setelah itu aku perbaikan, aku urus segala legalitasnya. Dari saat itu sampai detik ini aku nggak pernah macam-macam. Pasti dokter mantau kan. Aku kalau udah kalau misalkan dokter tahu aku nakal, pasti udah dikuliti habis-habisan. Oke. Iya kan? Oke, benar kok. Aku nge-review satu kali, terus setelah itu memang aku tidak pernah, aku mengamati dengan baik, tapi aku tidak mengumumkan karena menurutku kamu tidak ada permintaan maaf. Oh, jadi
maksudnya dokter ini terkesan masih kesel sama aku nggak, karena nggak ada permintaan maaf. Tapi aku DM dokter nggak dibales waktu itu. Aku udah lama DM, kapan ya? Udah lama pokoknya. Coba lihat deh. Aku ada lihat. Iya kan? Aku ada baca. Cuma kan DM kamu itu lebih ke mempertanyakan aku kenapa aku memojokkan kamu terus. Ya, bukan kamu aku kesel. klarifikasi dan kamu minta maaf. Iya sih. Tapi kamu merasa kamu pada waktu itu salah? Salah. Aku menyadari aku salah pada saat itu. Makanya aku berbenah. Dan kamu memperbaiki diri? Memperbaiki. Oke, aku text point dari sana. Apa efeknya? Tapi efeknya justru makin lebih bagus. Nah, kayak itu. kamu satu-satunya yang aku review terbang melayang tinggi deh jadi. Masa? Ya. Oh iya dok. Yang lain kan ada yang nyungsep, ada yang ini. Tapi kamu yang salah satu yang lebih bagus. Iya sih. Kenapa seperti itu? Karena dari kejadian itu tuh jadi pacuan buat aku. Oh, aku nggak bisa nih berbisnis dengan nyaman dan aman dan berkembang kalau aku melakukan suatu kesalahan. Pasti akan dikuliti orang terus. Makanya dari situ, di sisi lain memang pada saat itu aku belum paham dok. Makanya dari sana aku berkomitmen kepada diriku sendiri. Aku nggak mau berbisnis dengan cara seperti itu. Oke, dan kamu perbaikin Daviana seperti sekarang. Tapi kamu dendam nggak dengan aku? Ada. Sorry dok, karena dokter setelah kejadian itu selalu nyenggol ya menurut aku ya. Kayak produk aku yang udah BPOM tapi dokter blur sih. Tapi setelah aku pikir kalau tidak ada sosok seperti dokter Richard, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini dok. Oke. Aku nggak akan mau belajar. Aku selalu di zona aman pada saat itu karena ya gitu. Oke, awalnya kamu kesel. Ya siapa nggak kesel mungkin ya kesel, bisnisnya diganggu. Walaupun memang benar ya. Makanya aku diam. Aku nggak pernah melawan kan. Tapi aku perbaikan. Tapi itu jadi motivasi untuk kamu. Itu jadi motivasi. Jujur, aku sampai aku harus punya klinik di kotaku yang besar. Itu karena dendam sama dokter Richard. Kamu nggak pasang fotoku kan di kamar kamu kan di orang? Enggak dok, enggak. Enggak ya? Enggak segitunya juga sih. Tapi bagus ya, jadinya aku memicu kamu. Tapi aku juga bangga loh dengan kamu. Aku ngelihat transformasi kamu, aku harus akui di sini karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu, kamu sudah minta maaf karena produk lama kamu dan kamu sudah akuin itu. Aku pengen fair dan terbuka. Aku ngomong yang benar, aku harus ngomong benar, yang salah aku ngomong salah. Karena aku nggak ada kepentingan sedikit pun dengan kamu. Ya. Dan aku ngelihat kamu tumbuh luar biasa. Kamu punya produk yang aku akui secara packaging, secara kemasan, secara penjualannya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Bahkan penjualanmu terbaik kemarin. Ngalahin aku dengan mudahnya. Sedih aku sebenarnya. Itu hoki sih. Itu hoki. Iya. Ya apapun itulah. Aku nggak percaya cuma ada keberuntungan sih. Iya, di samping hoki ya aku tipe orang yang konsisten dan pekerja keras. Oke, aku kasih apresiasi tentang itu. Terima kasih dok. Tapi kemarin kamu sering banget loh FYP dan kamu sering banget buat apa itu? Kemarin ada kamu nonton podcastku dengan Dr. Oki? Nonton dong. Siapa yang tentang nonton? yang Ibu H yang punya pabrik. Iya. Kemarin juga kamu sempat bersih tegang juga dengan ibunya. Masalah apa kemarin? Pada saat itu aku sempat speak up soal Ibu H. Itu kekesalanku karena aku mengetahui, aku pernah undang dia di acara kemitraanku. Daviana kan besar selama ini dari kemitraan dok. Sebelum adanya live TikTok kan. Aku ngundang dia ya menghargai karena dia partnerku gitu. Karena di situ juga ada ajakan, bukan ajakan ya. Kayak timnya bilang, oh Ibu H mau nih datang asal diundang. Ya nggak mungkin aku nggak undang dong. Sebenarnya niat awalnya nggak mau aku undang. Nah, setelah kejadian itu, acara itu, ada nih timku yang bilang sama aku, Bu Owner, ini kita kontaknya dimintain semua loh gitu sama dia. Oh iya? Kapan? Ya pas acara katanya. Siapa aja yang diminta? Kayaknya semua yang dapat reward mobil deh gitu. Tapi aku tahan waktu itu. Ya aku nggak tahu tujuannya apa. Ya udahlah sebelum belum terjadi apa-apa juga ya udah aku diam dulu. Nggak lama setelah itu, mungkin aku nih masih ada jiwa yang
kayak kekanak-kanakan mungkin ya. Jadi pada saat itu mendadak malam hari ada yang laporan, ada distributorku satu meja sama dia. Distributorku maksudnya distributor yang aku kembangkan, aku bantu up gitu ya. Terus satu meja sama dia, ternyata dia join ke produk terbarunya Ibu Haini. Oke, dan itu buat kamu baper. Ya baper lah dok, Iya, karena iya. kan pada saat itu kan aku masih bekerja sama, aku bikin produk sama dia. Terus yang bikin aku kesel itu marketing, aku nggak tahu itu atas arahan si ibu atau enggak ya. Cuman marketing mereka nih gini, ayo join ke produk ini produknya ownernya pemilik pabriknya sendiri loh, bukan produk Maklon. Ya secara nggak langsung mematikan karakter produk-produk yang Maklon seperti Davena. Oke. Apalagi Davena Maklon di tempat dia. Jadi asumsi pribadiku menganggap bisa aja dia bilang kan Davina bikin di tempatku, pasti bisa lah formulasinya Disamain. bukan disamain bahkan mungkin lebih bagus gitu loh. Aku menganggapnya gitu ya, bukan apa ya, bukan ini ngomong fakta tapi maksudnya asumsi pribadiku kayak gitu. Oke. Oh ini nggak baik nih gitu. Jadi etikanya lah ya. Etikanya. Lebih ke etika ya. Meskipun si ibunya tuh menyangkal, katanya dia tidak pernah menghubungi secara pribadi. Iya, memang aku nggak ada bukti. Cuma pada faktanya distributorku banyak sekali yang join di sana. Oke. Tapi si ibu itu menawarkan etiket biru nggak dengan kamu? Ditawarin secara gamblang banget enggak ya, tapi dia pernah mengiming-imingkan aku bakal keluarin obat topikal nih, bakal bisa resmi dijual. Oh iya Bu, iya, tapi tunggu ya, nanti aku urus dulu. Tapi karena memang aku orangnya yang nggak terlalu tertarik dengan hal seperti itu, jadi aku abaikan. Takut dengan Dr. Richard juga kali ya? Iya, aku takut dong. Aku sering cerita sama timku, oh ya? Jangan macem-macem, ada Dr. Richard di dunia ini. Aku kayak Avenger jumpa. Kita jualan jangan macem-macem, ada Dr. Richard di dunia ini, aku bilang gitu. Iya ya. Tanya sama timku. Pantas aku sering keselak lu kalau ada di rumah. Aku kali ya nyebutnya. Oke. Karena mungkin aku nggak ngerespon positif pada saat itu, aku abaikan, jadi nggak diterusin. Nggak diterusin. Kalau mungkin aku, oh iya gimana Bu caranya ini mungkin ini ya berlanjut kali obrolannya. Tapi karena aku nggak merespon, nggak ada kelanjutan. Oke. Dan itu kamu buat produksi produk-produk kamu yang dikatakan overclaim, itu buatnya di pabrik beliau? Iya, tapi nggak semua produkku di sana dok. Aku bekerja sama dengan dia itu 1 tahun terakhir aja. Oke. Dan akhirnya break up? Iya, semenjak kejadian yang aku cekcok soal reseller-resellerku itu, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama. Tapi, jadi sebelum kejadian aku ribut cekcok soal kemitraan ini nih, aku udah ada masalah internal. Jadi produk body lotion aku yang 7 kali itu, aku stop produksi pada bulan 6 kalau nggak salah. Iya ya, musim hajian bulan berapa? Ya, sekitar itu bulan 6. Nah, dia nih ada kekesalan mungkin dengan aku ya. Aku stopnya sepihak. Tapi aku stop bukan karena tanpa alasan. Aku ada alasan. Dan dia pada saat itu langsung mengirim timnya ke Palembang. Langsung todong aku surat kontrak. Karena memang ada permintaan dari aku pada saat itu. Produk paketan itu aku minta di stokin kemasan. Jadi karena dia udah ngerasa stok kemasan nih. Dan stok bahan baku. Dia minta surat kontrak, apa ya dok namanya? Surat jaminan bahwa aku harus menyelesaikan orderan dengan jumlah permintaan stok kemasan ini gitu. Jadi aku tanda tangan ya mau nggak mau kan harus tanggung jawab sama omongan kan dok. Makanya aku masih bekerja sama. Mungkin kalau bukan karena itu aku udah nggak lagi sama dia dari bulan 6. Oh, dan itu diproduksi jadinya? Iya. Karena aku nggak mau diungkit-ungkit nanti aku yang nggak sesuai omongan lah, nggak bisa pegang omongan. Jadi aku selesaikan semua kewajibanku yang katanya udah stok bahan baku, udah stok kemasan. Jadi bisa jadi, mohon maaf ini ya, aku spekulasi ya. Okay. Bisa jadi pada saat itu sampai dengan akhir bulan kemarin, bisa jadi barang-barang yang diperiksa itu adalah barang-barang yang setelah fase masa perjanjian nih atau sisa-sisa. Aku nggak tahu dok, karena memang setelah aku stop produksi itu kan aku harus menyelesaikan lagi sisa orderannya itu, ya bisa jadi. Nggak tahu ya.
Oke, dan ketika permasalahan kemarin ada yang overclaim produk-produk, by the way, aku ada periksa lab ya untuk kamu ya. Tapi mungkin next sesi ini kayak bagi rapot, sumpah. Lab apa dok? Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita akan fokus di sini dulu, gitu kan. Jadi kemarin kan ada merebak masalah overclaim, masalah dosis yang tidak sesuai. Betul. Orang yang bilangnya ini sama dengan air putih, sama seperti air wudhu. Ada yang bilang nggak ada hasil dan sebagainya. Kamu ada minta pertanggungjawaban pabrik? Ada dong. Pada saat kejadian itu aku langsung, padahal sebelumnya aku udah nggak saling berhubungan, bahkan udah saling blokir. Aku hubungin beliau, aku pertanyakan, ini gimana Bu? Ini soal nama baik aku dan soal nama baik Ibu. Aku bilang, oh iya sabar ya. Ya benar sih pada saat itu dia lahiran. Jadi kan aku sebagai manusia yang ada hati ya dok. Ya udahlah tunggu dia lagi lahiran. Terus aku kirim timku ke sana. Karena waktu itu aku masih kekeh, aku udah nggak mau ketemu. Aku kirim timku tapi hasilnya zonk, nihil, nggak ada dapat apa-apa. Setelah itu aku memutuskan untuk ketemu dia. Aku temuin sama, nggak dapat apa-apa. Yang dia bilang menggunakan formula premix segala macam, tapi itu hanya omongan, nggak ada data. Sedangkan kita kan diserang menggunakan data nih. Aku butuh data Bu, aku bilang. Dia menjanjikan iya nanti lusa atau 2 hari lagi aku akan utus timku ahli kimia yang di bidangnya untuk menyuarakan hal ini, katanya gitu. Ya aku apresiasi dong. Aku beranggapan pada saat itu selagi masih bisa dibicarakan baik, karena aku sangat percaya dari omongan dia tuh ketika aku bikin formulasi, udah percaya ini formulasiku udah pasti bagus. Emang pas bikin formula, pas aku request formula, itu memang nggak ada perjanjian. Aku ini mau sekian persen ya. Karena kan aku bukan ahli di bidangnya. Aku nggak tahu persenan berapa yang efektif di kulit. Aku serahkan pada dia. Tapi setelah sampel itu jadi, aku minta, ini sampel ini nih apa kandungannya? Karena udah jadi nih, udah mau jalan kerjasama. Nah itulah yang kesebar chat itu. Oke. Kesebar kan. Itu pernyataan dari pihak mereka. Oh sekian persennya, otomatis aku pede dong dok. Ya karena backgroundnya dia, kita siapa yang nggak percaya. Pabrik dia besar, omongan dia meyakinkan. Tapi yang bikin aku kecewa, ketika aku kirim timku pertama ke pabriknya, dia bilang gini, itu si Melvi kenapa percaya sama timku soal formula, kenapa nggak tanya sama aku? Loh kok gini, dia lempar badan, kenapa percaya sama timnya, kan timnya dok. Iya kan? Kayak kita nih ke bank. Nggak mungkin kita harus nemuin kepala banknya dulu kan, baru bisa transaksi. Ya kita ke tellernya gitu. Apapun yang disampaikan oleh timnya menurutku ya sepahaman sama dia. Gitu. Dan sampai akhir dia tidak mau klarifikasi atau tidak memberikan jawaban apapun dengan kamu? Tidak. Tapi terakhir dia bilang dia tidak bisa memberikan klarifikasi dan ya udah. Barangnya kita tarik, oh nggak bisa aku bilang. Bukan soal tarik-menarik barang, ini soal nama baik aku bilang. Tuh. Kamu merasa dirugikan di sini? Rugi banget dong. Karena aku tuh, aku orang yang sangat sayang dengan bisnisku. Ya tapi aku salah ya, aku percaya sepenuhnya pada saat itu sama dia. Oke, at least di sini kamu nggak punya niat, kamu pengen kasih yang terbaik untuk di produk kamu. Iya, karena siapa coba yang mau memecahkan piring makannya sendiri? Aku makan di Daviena selama ini dok. Iya kan? Nggak ada yang mau di titik seperti ini. Aku disudutkan, semua orang bilang aku nipu. Aku ambil HPP mahal dok sama dia. Aku tahu. Dok, memang tahu. Di pabrik dia paling mahal, sumpah. Makanya aku yakin kalau produk ini bagus. Aku memang pakai, sampelnya aku pakai. Dan kamu ngerasa oke kan? Suka ngerasa kan? Oke, suka. Aku pengen highlight di kalian ya, karena kan ada beberapa yang bilang, oh Dr. Richard juga buat produksi di sana. Ya aku pikir gak ada masalah. Itu pabrik punya izin. Dan aku tuh gini ya, ketika aku mereview Melvin, aku tuh bukan benci personal orangnya loh. Yang aku benci itu adalah kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Dan menurutku itu tidak baik.
Dan aku Kesalahan juga, yang mana, Dok? yang misalnya kamu jual dulu produk yang lama kamu pakai hidroquinone Kan kayak dulu gitu. aku belum paham, Dok. Iya, maksudnya gini, yang aku tidak suka itu adalah sikap kamu. Apa yang aku nggak suka itu adalah kelakuan kamu, tapi bukan diri kamu. Iya. Yang begitu juga yang aku tidak suka dari ibu H tersebut adalah kenapa sih dia harus nitipin semua orang itu etiket biru? Kenapa dia maksain seperti itu? Ya, kenapa dia mindsetnya itu selalu bikin reseller yang ada etiket biru? Di luar dari itu, secara personal, aku nggak ada masalah apa-apa dengan dia. Kalau dia nggak mau tegur aku nggak apa-apa. Tapi aku kalau ketemu ya biasa aja. Nah, salahnya aku tuh aku nggak riset. Sebelum aku bekerja sama tuh aku nggak tahu. Maksudnya background ini seperti apa. Dan aku nggak bisa nyalain kamu juga, Melvin. Aku juga produksi di sana dan menurut aku itu nggak ada masalah. Lalu aku waktu datang ke sana, ini yang aku tahu ya, kalau aku datang ke sana, beberapa, kan ada 2 produkku aku buat di sana. Aku minta, aku tidak ada yang mau dipelitin, aku bilang. Nggak ada yang mau aku kurang-kurangin. Aku mau gitu, semua terbaik, semua ditambahin yang paling bagus. Dan setelah selesai, memang aku ada pengecekan lab sendiri, mandiri. Itu salahnya aku. Aku kamu tidak ada cek lab mandiri. Oke, tapi itu juga bukan kewajiban sih sebenarnya. Dan menurutku produk tersebut aman nggak? Aman. Produk tersebut BPOM nggak? BPOM. Dan nggak ada masalah di situ. Jadi jangan jangan seolah-olah, wah kalau kita produksi di pabrik itu jadinya jelek sekali. Aku tuh miris ya, Dok, komen orang produk aku membunuh katanya. Iya, sampai segitunya. Produkku membunuh. Padahal kan sebenarnya banyak ya produk yang masih berkeliaran sekarang etiket biru secara bebas, merkuri. Oke. Aku ada bawa hasil lab. Hasil raport untuk kamu. Ini pengecekanku selama bertahun-tahun untuk kamu. Bahkan terakhir ada yang pengecekan lab ini dari Amerika dan ada dari China. Produkku yang mana? Ini lab nih apa karena rame-rame ini apa memang dokter suka cek-cek? Aku selalu random cek. Tapi aku pribadi sebenarnya nggak begitu suka membacakan hasil lab untuk produk yang sudah BPOM. Meskipun ini hasil labnya banyak dan bertahun-tahun dari lab. Bahkan ada yang dari Amerika. Karena tidak ditemukan bahan yang berbahaya. Betul. Karena concernku ada di sana. Menemukan ada bahan berbahaya atau tidak. Ada merkuri, ada penyalahgunaan hidroquinone, ada penyalahgunaan steroid atau tidak. That's it. Karena menurutku kita sebagai edukator itu harus tunjukin ini produk berbahaya atau tidak. Kalau permasalahan fungsi, kalau permasalahan apa, itu kita kembalikan ke produk masing-masing. Ini Melvin, aku jelasin kamu. Suatu produk, misalnya produk ini polosan. Ini sudah salah, benar kan? Secara hukum aja ini sudah salah loh. Diedarkan aja ini sudah salah, ilegal. Apapun hasil labnya, itu tidak merubah ini ilegal atau tidak. Emang kalau misalnya hasil labnya itu tidak ada merkuri, tidak ada hidroquinone. Tetap salah ya, Dok? Ini benar, enggak kan? Tetap salah kan ini kan? Maka aku bilang ini produknya sudah salah. Hasil lab hanya untuk meyakinkan orang saja bahwa produk ini itu jahat. Padahal sebelum dicek dokter udah tahu. Betul. Dan aku tidak mau meresikokan diriku dihukum. Bayangkan. Sudah yang polosan aja, aku masih bisa disomasi orang, aku masih bisa digugat orang, bahkan pernah nyicip masuk penjara 1 kali 24 jam. Sedangkan produk BPOM itu berbeda. Produk BPOM ini sudah mendapatkan perizinan penuh. Mengecek lab untuk produk yang sudah BPOM, untuk merkuri dan hidroquinone, aku setuju. Tapi untuk mengecek ingredient dalamnya, aku tidak sepakat. Kok nggak kenapa? Kenapa, Dok? Karena kita tidak tahu bagaimana cara pengecekannya. Apakah dicek dengan baik dan benar? Apakah dibawa dengan komposisi yang ideal? Apakah disimpan dengan di tempat yang benar? Dibawa ke lab dengan cara yang benar? Apakah tidak dicampur di dalamnya nanti? Beda dengan kalau yang polosan. Kalau yang polosan, mau orang itu punya niat jahat sekalipun nyampur, ini aja sudah salah loh. Ini aja sudah salah. Sedangkan ini produk yang benar. Dan kita nggak pernah tahu orang itu bawa benar atau enggak, dicampur atau tidak, produknya benar atau tidak, jangan-jangan salah produknya. Dan juga ini batch yang keberapa, batch ke-1, batch ke-2, batch ke-3, kan kita nggak ada yang tahu. Sebagai informasi ya, aku kasih tahu kamu ya, ini aku bongkar untuk kalian semuanya. Hasil lab itu tidak menentukan apapun. Aku pernah cek satu produk berbahaya, kita sebut aja namanya BIP nanti ya. Aku ngecek 4 kali, dan 4 kali hasilnya berbeda. Tapi tetap positif? Tetap positif. Semuanya positif hidroquinone. Ada yang 6,6%, ada yang 4,6%, ada yang 5,5%, ada yang 4,7%. 4-4-nya berbeda. Terus aku mau kayak gimana? Bahkan pernah loh, ada suatu lab, ini sudah jelas nih abal-abal, polosan. Polosan jelas banget. Aku cek ke lab, merkuri negatif, hidroquinone negatif. Ini fakta. Lab seperti itu. Itu dengan produk yang sama?
Bukan, produk yang lain, aku cek ke lab, hasilnya merkuri negatif, hidroquinone negatif. Aku cek lab satu kali lagi, hasilnya sama, merkuri negatif, hidroquinone negatif. Nggak mungkin, kan polosan. Kalau polosan nggak mungkin dong. Aku cek yang ketiga, muncul 3,5%. Makanya aku bilang, Berarti hasil lab ini, tapi kan ada asumsi kalau udah hasil lab, itu udah nggak bisa dipatahkan. Sekali lagi, aku nggak, bukan ranah ini, bukan aku yang harus menjawab. Tapi lab ini kan sesuatu hal yang aku cuma pengen kasih tahu berbahaya atau tidak. Makanya aku tidak pernah membawakan hasil lab untuk produk-produk yang sudah BPOM. Tapi aku ngecek nih. Boleh lihat nggak? Atas dasar apa dokter ngecek? Kemarin viral. Viral. Berarti itu baru-baru ini. Ya, kemarin viral kan kamu katanya overclaim tidak ada isi, dan aku pengen fair, yang benar aku ngomong benar, yang salah aku ngomong salah. Aku sudah mengecek produk kamu dan menurutku juga tidak bijaksana hanya mengecek niacinamide-nya. Aku mengecek yang ini aku tutup ya, karena ini cek lab-nya dari luar negeri. Ini produk kamu. Betul. Dan ini hasil labnya. Mohon maaf, aku tidak tunjukkan ke kamera, aku hanya tunjukkan ke Ibu Ona. Kamu baca arbutinnya ada berapa di sana? 2,8. Kamu baca ada tranexamid asidnya ada berapa di sana? 2,2. Kok bisa? Karena di Indo kan bisa belum ya? Ya, karena aku di luar negeri. Di Indonesia nggak bisa. Aku pengecekan di luar negeri. Tapi kenapa pabrik tidak membela diri dengan data seperti ini? Karena dia juga nggak bisa ngecek kayak gini kali ya. Aku nggak tahu. Makanya aku tidak menunjukkan data ini juga ke publik secara terang-terangan. Karena menurutku membacakan data seperti ini juga tidak bijaksana. Tapi dok, penyerangan yang terjadi ke produkku itu karena apa ya? Karena di ingredients, niacinamide itu paling atas. Jadi asumsi orang berarti kandungan niacinamide-nya paling tinggi. Jadi aku udah ke-pressure dengan fakta itu, dengan jadi yang aku cek niacinamide-nya aja. Oke, aku setuju. Kita anggap niacinamide-nya benar. Benar. Tapi kan bukan artinya yang lain salah. Iya. Buktinya ini secara hasil lab loh. Ini de facto kita ngelihat. Artinya dia punya albutin ada, asam tranexamat ada. Makanya banyak yang pakai, mungkin beberapa orang yang pakai produk kamu tetap ngerasain ada hasilnya kok. Aku pakai ada hasilnya. Dan kamu juga ngerasain ada hasilnya. Statement aku pakai ada hasil, orang nggak akan percaya sebenarnya. Tapi kita kan nggak ada yang tahu di pabrik itu bagaimana, dan cara pengecekannya juga bagaimana, kita juga nggak ada yang tahu. Makanya tidak tepat ketika kita hanya memeriksa satu ingredient tunggal, terus memblame semuanya, itu menurutku juga tidak bijaksana. Dan aku yakin juga BPOM bukan orang seperti itu. BPOM pun kalau pengen ngecek ke produk kamu pernah dicek BPOM nggak? Pernah, rutin. BPOM kalau ngecek produk, itu ngambilnya 10 produk loh, bisa 20 produk loh. Dia ngecek tuh berbatch-batch, tidak satu batch terus ambil kesimpulan produk kamu tuh jelek. Enggak seperti itu. Aku pun untuk ngecek ke kamu, itu punya standar. Jadi enggak cuma kayak, oh, niacinamide-nya segini, terus bisa bilang, wah, gara-gara ini semuanya jelek semuanya. Nggak bisa. Meskipun memang ada kesalahan di sana, dan kesalahan itu juga bukan kamu sebenarnya sih, kalau menurutku. Kesalahan itu adalah pabrik. Nah, terlebih dari itu kekuranganku, dok. Karena aku bukan ahli di bidangnya, aku menjawab pun orang juga nggak akan yakin. Jadi mau nggak mau pada saat itu aku melemparkan ke pabrik. Ini apa yang terjadi di produk kalian, yang kalian produksi. Kesepakatan kita nggak kayak gini loh. Jadi kalau udah kayak gini, gimana dok? Tapi kamu seneng nggak lihat hasil labnya? Seneng banget, aku baru tahu sekarang. Dan ini hasil lab. Dan ini hasil lab yang aku pengen tunjukin tanggal 6 Juli. Produk kamu itu hasilnya. Itu produk yang mana? Body lotion. Yang terbaru. Negatif merkuri dan negatif hidroquinone. Ini produk kamu launching tanggal Great Retinol tanggal 88 kan? Iya, ya. Kok dokter tahu? Iya ya. Tanggal 88 ini tanggal 1 September hasil labnya negatif merkuri dan negatif hidroquinone. Ini ada beberapa produk kamu yang lain sama negatif merkuri dan negatif hidroquinone. Dan yang terakhir ini produk kamu
eh, tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinone? Ya karena produkku udah BPOM, Dok. Ya aku fair. Bagiku kalau misalnya kamu benar, aku akan ngomong kamu benar. Kalau kamu salah, aku akan ngomong kamu salah. Aku sedih. Kayak ada satu komen yang bilang, ngejual produk racun. Jujur mentalku kena banget sih. Dan kemarin terakhir aku ngeliat kamu sudah nonton VT-ku tentang retinol dan retinol? Ya aku kaget kenapa dokter bikin itu. Karena memang itu fakta apa adanya. Sebenarnya aku ingin sekali ya mengeluarkan pendapat itu, tapi balik lagi nggak ada yang percaya sama aku. Jadi ketika aku lihat dokter bikin video tersebut, aku anggap kayak angin segar untuk brandku, Dok, karena aku mati-matian loh memperjuangkan brand ini dari nol. Mungkin dokter tahu sekilas melihat perjuanganku, aku mati-matian. Banyak yang bergantung sama aku karena aku berasal dari nol banget. Keluargaku susah banget pada saat itu. Bahkan sekarang yang bergantung sama aku tuh keluargaku, timku, banyak keluargaku. Aku sayang banget dengan bisnisku. Gak apa-apa, aku paham perasaan kamu. Tapi kamu ada dendam pribadi kah dengan Doktif? Ada permasalahan pribadi? Kalau dari aku jujur nggak ada, Dok. Aku jujur ya. Kamu kenal? Nggak kenal. Cuma ketika dia posting waktu awal-awal banget, akunnya baru kan. Aku udah menghubungi dia. Aku apresiasi, terima kasih Dok, sudah kasih. Aku ada buktinya. Tapi nggak kekirim karena kan nggak saling follow kan. Jadi kalau orang bilang aku anti kritik, aku sangat menghargai kritikan dari dia. Aku udah minta bantu sampaikan, ada temanku yang sering komunikasi sama dia. Yang ada dia malah tambah kesel sama aku. Aku nggak tahu, ya mungkin karena reaksiku ya. Karena reaksiku yang tidak menyenangkan dia. Tapi aku kecewanya, nggak tahu menurut dokter salah apa benar. Kenapa makin kesini tuh makin dipojokkan bukan karena produkku, tapi karena personalku. Kalau menurutku, kalau permasalahan personal mungkin aku nggak akan menjawab ya. Kebetulan tadi pagi juga aku nonton video beliau juga kan ada serangan personal kepada diriku ya. Jadi aku nggak mau jawab karena menurutku aku dokter. Kita akan bahas keilmuan, kita argumen keilmuan saja. Aku bukan belain kamu karena aku ketemu dengan kamu hari ini. Aku belain kamu juga bukan sama karena orang Palembang sama-sama, enggak. Tapi menurutku apa yang benar, aku akan katakan benar. Kalau salah, aku akan katakan salah. Iya. Apalagi di sini menurutku tidak pasti memang pengecek. Aku apresiasi apa yang dikerjakan oleh Doktif. Aku apresiasi sekali. Juga, Dok. Itu menurutku baik sekali. Cuma untuk yang kali ini mungkin aku tidak sepakat ya Doktif ya. Dan sekali lagi aku bilang kita dokter, aku nggak mau kayak nyinyiran, kita bukan orang gosip. Mari kita berbicara fakta, argumen. Mari kita berbicara jurnal dan lain sebagainya. Pemeriksaan retinal dengan retinol itu berbeda. Jadi aku jelasin kalian, zat aktif utama gugusnya itu adalah asam retinoat. Turunan pertama dari asam retinoat adalah retinal. Turunan keduanya adalah retinol. Simpelnya gini, kalau kalian pakai retinol, begitu sentuh ke kulit kita, dia akan berubah menjadi retinal. Lebih aktif, berarti lebih bagus dianya. Hasil akhir retinal berubah menjadi asam retinoat. Itu artinya hasil terakhirnya. Nah, kalau kita periksanya retinal, maka harus periksa retinal aja. Nggak bisa kita periksa retinol. Kalau kamu periksa retinol, maka nggak nyambung di sini. Gugusnya itu berbeda. Gugusnya berbeda. Tapi dok, itu bisa mirip kok dok. Nggak bisa. Karena di situ dia ada pernyataan bahwa retinal dan retinol itu kakak adik. Meskipun angka yang ditunjukkan ini tidak. Dokter pasti nonton ya? Nonton? Yang itu yang aku kecewakan. Beliau sudah tahu itu adalah kakak adik, tapi kenapa masih dibacakan hasil labnya? Kenapa aku bilang dengan kamu seperti itu? Sama, alpha-arbutin dan hidroquinone itu juga kakak adik. Alpha-arbutin itu adalah turunan dari hidroquinone. Alpha-arbutin itu diperbolehkan di skincare pada BPOM.
Apakah skincare Bepom yang ada alpha-arbutin, dicek hidroquinone pasti positif? Enggak. Apakah itu artinya alpha-arbutin yang nggak ada? Nggak seperti itu. Berbeda seperti itu. Pemeriksaan hasil lab tidak seperti itu. Andai pun menggambarkan, kita andai saja menggambarkan. Bahkan aku sudah sampai telepon sampai ke profesor yang di Yale University, temanku. Aku kan ngambil S3-nya di US kemarin. Aku sampai telepon profesor kimia, chemical yang ada di Yale University. Dia bilang, itu nggak mungkin. Itu tidak menggambarkan. Invalid, dia bilang. Nah, pertanyaannya ketika ini invalid, kenapa harus diumumkan, dikontenkan? Ini aku harus belain kamu sih. Dan bukan karena aku kenal kamu. Dampaknya ke aku jelek banget. Aku lihat sih, kamu sampai dibully, sampai dikatain produk kamu sampah. Tapi aku udah cek lab. Kamu juga sudah cek lab? Di luar negeri bisa, tapi baru bisa, Dok. Oke, aku juga sudah cek lab, tapi aku nggak akan tunjukkan sampai beliau memberikan klarifikasi. Karena menurutku, semua hasil cek labku bukan untuk konsumsi publik. Sekali lagi, aku nggak suka memberikan hasil lab untuk produk yang sudah Bepom. Tadi aku sudah tunjukkan dengan kamu. Setelah video ini, aku akan tunjukkan juga dengan kamu. Tapi sekali lagi, menurutku yang benar, aku ngomong benar, yang salah, aku ngomong salah. Untuk pemeriksaan retinal, diperiksa dengan retinol, itu suatu hal yang tidak tepat sih menurutku. Tapi kalau aku yang bicara, nggak akan ada yang percaya. Kamu itu produknya, jujur ya aku punya produk sendiri nih ya. Aku punya produk sendiri dan aku nggak di-endorse dia. Kebetulan aku juga sudah kaya sih. Ada yang komen, kenapa Dr. Richard mau bela? Ya karena duitnya. Lah, ada yang jawab nih, Dr. Richard kan udah kaya. Apa untungnya dokter bikin video itu, Dok? Bantuin kamu? Nggak ada sih. Aku merasa terbantu. Kamu merasa terbantu? Sangat. Aku pas lihat videonya tadi malam tuh, kenapa Dr. Richard melakukan ini ke aku? Gitu. Padahal kan sebelumnya kita berselisih ya. Aku apa adanya sih. Kalau memang kamu benar, aku pasti akan ngomong kamu benar. Kalau kamu bilang kamu salah, aku pasti akan teriak nomor 1 kamu salah. Setelah ini pun kalau kamu jualan hidroquinone, tetap aku teriakin jadi kamu salah. Aku enggak. Yang penting kamu sudah minta maaf, kamu sudah mengakui kesalahan kamu yang lama. Ya, aku apa adanya kasih data. Sisanya silakan publik yang menilai. Tapi yang jelas, sekali lagi aku menjelaskan dengan kalian, pemeriksaan retinal dengan retinol itu tidak akurat dan tidak bisa menggambarkan apapun. Tapi kamu ada tanya ke orang lab nggak? Boleh jujur nggak? Jadi suamiku dari kemarin terbang, jadi langsung datang ke lab itu, minta pernyataan. Apa benar video yang beredar ini bisa menyatakan produk brand kami tidak terdeteksi retinalnya, dan apa benar parameter retinol bisa mengukur retinal di suatu produk. Oke. Dan alhamdulillah labnya bisa memberikan pernyataan. Apa jawabannya? Ya mereka tidak membenarkan video yang beredar. Tapi, meskipun aku yang ngomong, Dok, menggunakan data tersebut, orang nggak akan percaya sama aku. Makanya aku bingung apa yang harus aku lakukan. Oke. Aku nggak bisa bantu banyak. Aku cuma coba bicara apa adanya. Kalau menurut aku itu benar, ya aku akan katakan benar. Kamu percaya jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jauh lebih besar daripada jalan apapun. Dan ketika kamu diuji seperti ini punya, ada banyak cobaan, banyak musibah, banyak ujian, itu akan buat kamu jadi lebih dewasa. Kadang tapi untuk ini jadi terberat. terlalu terberat. Sepanjang aku bisnis ini paling berat. Karena kan di case yang sebelumnya itu aku udah mencoba bertanggung jawab atas kehuru-haraan ini ya, meskipun secara data aku tidak tahu kebenarannya di mana karena aku bukan ahli di bidangnya. Tapi karena kehuru-haraan ini otomatis customer Bevena pasti sedih, kecewa. Ya jadi menjadi tidak percaya. Iya, atas kesadaranku sendiri, karena aku berprinsip nggak selamanya bisnis itu harus untung. Ya aku mau bagikan 50.000 produk itu. Tapi kalau misalkan aku menganggapnya ya, ini bukan soal edukasi lagi. Nggak tahu ya Dok, pandangan orang lain gimana. Ini udah penyerangan personal.
yang aku anggap tujuannya untuk mematikan bisnisku sih. Oke, kamu berhak klaim itu. Aku nggak ingin ikut campur permasalahan itu. Aku cuma bawain data dan aku cuma komentari apa yang seharusnya aku bisa komentari saja. Di luar dari itu aku nggak akan komentarin. Tapi aku berharap Daviena baik sih, karena aku secara pribadi di sini aku mereview kamu, brand kamu cukup baik, apa yang kamu jual cukup baik, idenya inovatif, aku suka. Dan yang paling penting itu nggak ada merkuri, nggak ada hidroquinone, dan tidak ada steroid di dalamnya. Karena aku punya prinsip, di Indonesia ini ada sosok Dr. Richard. Di samping aku udah punya prinsip juga ya di diriku, aku ingin bisnis dengan tenang. Karena dengan ketenangan aku bisa berkembang secara maksimal, itu prinsipku. Dan aku juga tidak melihat, nomor satu yang paling penting juga aku tidak melihat niat jahat sih. Kadang-kadang kan kita bisa ngelihat ya ada orang jahat ya. Memang sengaja mau jualan hidroquinone, memang sengaja mau jualan pakai merkuri gitu ya. Memang sengaja mau dikecil-kecilin bahan zat aktifnya gitu. Aku pribadi sih tidak melihat itu sih. Dan dari hasil lab yang aku kasih lihat ke kamu juga, produk kamu ada mutunya kok, ada kualitasnya kok. Nggak tahu ya, ini orang percaya atau enggak ya dok. Tapi apapun yang aku omongin akhir-akhir ini blunder semua dok. Digiring semuanya opini. Bahkan ya di body lotion aku kan, mungkin dokter lihat kan gembar-gembor promosi aku yang body lotion aku terbaru. Yang aku formulasi itu sebelum ada huru hara ini, ada statement dari suatu orang ini yang bilang, kan gini, pasti ada komentar netizen, dok itu kan yang lama, coba dong cek yang baru. Nah statementnya seperti ini, buat apa? Hasilnya bakal tetap sama kok, masih mau percaya? Aku kecewa sih di situ. Oke. Karena kan dari awal membranding dirinya sebagai orang yang pegang data, tapi kenapa menggiring opini yang merugikan aku gitu. Aku akan bantu jawab itu, karena aku cukup mengerti kenapa Doktif ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau aku sih aku kecewa. Karena kalau dulu ya, aku pernah ngecekin kamu hidroquinone, setelah itu aku males review punya kamu, karena kamu nggak pernah minta maaf. Tapi kan dokter tidak pernah memberikan statement bakal sama aja. Ada ya? Aku pernah buat statement seperti itu. Tolong dong cekin lagi Daviena. Ya, aku jawab, untuk apa aku bilang, kalau misalnya dulu pernah melakukan kesalahan, dan tidak pernah minta maaf, menurutku juga ada resiko ke depan. Nah, tapi untuk kasus ini agak sedikit berbeda nih, karena produk kamu tuh BPOM. Nah, awal yang netizen bilang kan aku tantrum ya. Awal ketantruman aku dari situ. Aduh, aku kecewa nih. Berarti orang ini tidak objektif. Dari sisi aku ya dok, maaf kalau salah pandangan orang. Pandangan kita kan berbeda-beda ya. Tapi pandangan dari aku, kok kayak gini? Nggak adil dong. Sedangkan aku merasa dok, di produk yang terbaru ini aku formulasikan, aku request formulasinya, itu tanpa paksaan siapapun, tanpa desakan siapapun, yang aku dengan bangga di produk ini nih ada hasil uji labnya gitu loh. Tapi kayak aku ngerasa kenapa yang dicari cuma salahku aja. Itu dari versiku ya. Tapi kamu ngerasa dirugikan? Sangat. Apalagi aku tidak berdiri sendiri di Daviena. Daviena tuh besar oleh kemitraannya juga. Jadi mitraku ratusan, dan di bawah-bawah mitra juga pasti banyak karyawan-karyawannya. Gitu. Kamu akan ambil langkah hukum? Lihat ke depan. Kan ini merugikan, sangat-sangat merugikan dok. Kalau misalkan dokter di posisi aku, apa yang dokter lakukan? Aku akan lindungin brandku dengan sepenuh hati. Semua brandku aku sudah cek lab. Dan mohon maaf kalau dengan sepihak seperti itu punya dan menggangguku, aku akan urus secara hukum, baik pidana ataupun perdata. Yang masalahnya dok, aku tuh seolah-olah tidak diberikan kesempatan untuk berbenah. Jadi apa ya, boleh nggak aku tanya di sini, apa yang harus aku lakukan? Boleh nggak beri aku waktu untuk berbenah? Aku tanya sama customer, boleh nggak aku, karena kan di sini aku ada salah kan dok. Aku mengakui aku ada salah. Aku terlalu mempercayai orang. Tapi boleh nggak aku minta waktu untuk berbenah? Karena ini, karena aku besarin brand ini nggak mudah. Oke. Bahkan menurutku ya, orang yang udah jelas-jelas salah pun bisa aja kok dimaafin. Yang menjual hidroquinone bebas.
masih bisa dimaafin. Kenapa yang seperti ini seolah-olah aku nih jahat banget gitu loh. Yang belum tentu ya, apalagi di retinal ini aku sangat yakin dengan kandungannya, Dok. HPP yang aku ambil mahal. Karena emang aku prinsip emang pengen jual barang yang bagus. Jadi aku sangat down ya ketika aku dibilang jual air. Sakit banget rasanya. Terakhir Melvin, apa yang pengen kamu sampaikan? Yang pertama, aku datang ke sini, aku ingat banget, aku langsung tersentuh waktu kemarin kita debat ya, debat panas. Aku panas, waktu itu dokter juga nantangin aku, jadi aku tersentuhnya di kalimat dokter, Melvin, kamu itu masih muda. Akuin kesalahan kamu, jangan lari dari masa lalu. Aku langsung tersentuh dari situ. Jujur. Karena sebelumnya niat aku itu mau berdebat sama dokter, bukan mau kayak gini. Bukan mau silaturahmi, aku mau debat. Karena aku nih sebenarnya tipe orang yang egonya tinggi ya. Aku tersentuh. Dan aku mau mengucapkan terima kasih. Aku mohon maaf sekali lagi yang atas huru-hara baru-baru kemarin. Itu di luar kendaliku. Karena mungkin aku pressure atas tuduhan dan segala macem ke aku ya, atas bawah samping kiri kanan, mentalku terganggu pada saat itu. Jadi aku menyerang secara personal ke dokter dan mengakui dulu aku ada salah, benar yang dokter omongkan, tapi dari saat itu justru dokterlah sebagai orang yang memotivasi aku sampai saat ini. Dan aku menjual produk tidak ada niat untuk mencelakakan orang lain, Dok. Tapi kalau udah sampai di sini, di video itu dokter seolah-olah bantuin aku. Apa benar dokter mau bantuin aku? Enggak sih, aku nggak mau bantu kamu Kalau juga. aku minta tolong dibantuin, bisa nggak, Dok? Aku nggak mau bantu kamu juga. Aku mah... Nggak, ini aku ngomong serius. Boleh nggak aku minta bantu, Dok? Kamu minta bantu apa? Karena ini menurutku nggak benar. Terlalu ria. Aku tidak mau bantuin kamu secara membabi buta. Aku ngomong apa adanya. Kalau kamu benar, aku akan ngomong kamu benar. Kalau kamu salah, ya aku akan ngomong kamu salah. Itu aja sih. Aku nggak tahu selanjutnya apalagi serangan kepada kamu, kan aku nggak tahu kan. Tapi yang jelas, aku ngelihat di sini ada yang tidak benar, tidak baik. Aku coba perbaikin itu. Cuma itu aja. Ke depan, kalau kamu pengen konsultasi, pengen seperti yang kamu bilang tadi, ada yang kamu nggak tahu, kamu mau tanya dengan aku, minta keilmuan aku bisa bantu kamu. Terima kasih ya, Dok. Semangat anak daerah. Aku senang loh sebenarnya lihat anak daerah. Jujur beneran, aku senang lihat anak daerah. Karena anak daerah itu kalau kerja itu pakai ketulusan hati. Terima kasih, Dok. Sama seperti aku, pakai ketulusan hati. Kita itu pakai sayang brand itu seperti anak kita sendiri. Sayang banget lah. Apalagi kita makan di sini kan. Dan yang terakhir aku pengen kasih tahu kalian, aku dari dulu suka review. Iya. Dan aku tidak menyalahkan orang review. Tapi kalau kita mereview harus dengan benar, karena tonggak kita itu bisa menjatuhkan orang dan juga bisa menaikkan orang. Apa adanya, sesuai dengan fakta. Apalagi kita adalah public figure yang dipercaya oleh orang. Dan sekali lagi, aku dari dulu, walaupun aku benci dengan orang tersebut, aku pernah benci dengan Daviena yang menggunakan hidroquinone, aku pernah benci dengan yang menggunakan hidroquinone, aku pernah benci dengan produk-produk lain, tapi aku nggak benci dengan orangnya. Dan niatku adalah membuat orang itu memperbaiki diri, bukan untuk menjatuhkan orang tersebut. Andai pun suatu hari nanti aku mengkritik kamu, itu tujuannya adalah supaya kamu jadi lebih baik, bukan untuk menghancurkan Daviena. Pasti, Dok. Cukup dengan